Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Informatika kelompok 4, semester 3. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pembobolan Database Polri tahun 2021. You didn't have to cut me off. Said that I could never happen, that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so up. Yeah, so up. Had to find connection, change your number. Guess I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Pembobolan Database Polri tahun 2002. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Gina Salsabila dengan NIM 220601015, dan selanjutnya ada Sylvia Siskawati dengan NIM 220601029. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pembobolan Database Polri tahun 2021. Kepolisian Republik Indonesia kebobolan. Sejumlah data Polri bocor. Seseorang yang mengaku sebagai hacker Brazil mengaku bertanggung jawab atas pembobolan data tersebut. Terkait kasus pembobolan data tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM meminta Polri segera melakukan evaluasi dan audit sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi. Hal itu mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Kepolisian harus melakukan langkah-langkah yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai pengendali data untuk meminimalisir resiko yang subjek datanya, tulis LSAM dalam keterangan resminya. Polri juga harus menginvestigasi secara tuntas dan akuntabel untuk mengetahui penyebab kebocoran, besaran kebocoran, dampak risiko kebocoran, dan langkah mitigasi yang harus dilakukan, termasuk perbaikan sistem untuk mencegah kebocoran serupa. Menurut LSAM, sangat mendesak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan komprehensif menjadi penting disegerakan untuk meminimalisir terus berulangnya insiden kebocoran data pribadi. Database kepolisian diduga mengalami kebocoran berdasarkan unggahan akun Twitter @son1x777 pada 17 November 2021. Sekitar 20 elemen data pribadi diduga bocor, termasuk beberapa data pribadi yang bersifat sensitif dengan tingkat ancaman resiko tinggi bagi subjek data. Data pribadi yang bocor meliputi nama, nomor register pokok atau NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir satuan kerja, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, hingga nomor telepon. Data yang bocor juga terkait dengan posisi kasus korban tindak pidana, mencakup data rehab putusan sidang, jenis pelanggaran, termasuk kronologi pelanggaran dan juga nama korban yang terlibat. Rehab keterangan, ID propam, hukuman selesai dan tanggal selesai pembinaan dan penyuluhan atau BINLU. Keseluruhan pengelolaan data pribadi yang dilakukan kepolisian merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE.
Mengacu pada PPP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PPP, PST, dan Perkoinfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Perkoinfo 20 tahun 2016, setiap pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi termasuk kewajiban memastikan keamanan data pribadi. Selain itu, sebagai bagian dari SPBE, pengelolaannya juga wajib mengikuti Pres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik Pres SPBE yang teknis operasionalisasinya telah diatur dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik peraturan BSSN 4 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut ditegaskan setiap penyelenggaraan SPBE selain memastikan keamanan sistemnya juga harus mampu mencapai tujuan perlindungan data pribadi. Tegas alasan hacker bobol data Polri. Pelaku peretasan hacker yang mengaku berhasil mengklaim telah membobol data Polri. Data yang dibobol diduga merupakan daftar pelanggaran para anggota Polri. Pelaku peretasan dengan akun Twitter Son166 mengaku telah membobol data anggota Polri tersebut. YouTube got hacked. Akun yang mengaku berasal dari tersebut pada Rabu 17 bulan 11 2021. Akun tersebut menyertakan 3 situs. Dalam unggahannya, salah satu situs menampilkan pesan yang diduga daftar pelanggaran para anggota Polri. Daftar tersebut dilengkapi nama, pangkat, satuan kerja, jabatan terakhir, alamat, suku, dan jenis hukuman yang dapat. Masih dalam tampilan daftar pelanggaran anggota Polri, hacker tersebut menyampaikan pesan bahwa aksi pembobolan data itu dia dilakukan sendirian. Saya melakukan ini karena saya tidak mendukung pemerintah dan bagaimana mereka memperlakukan rakyatnya sendiri, ujarnya. Hacker tersebut mengaku banyak orang Indonesia menghubunginya dan menceritakan situasi kehidupannya. Itu sebabnya hacker tersebut membantu mereka sembunyi. Jadi inilah alasan saya melakukan kebocoran ini, ujar dia seperti dikutip Tempo. Audio Jungle.